night and day. It rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi moneter Islam ke depan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 0503233156. Dosen pengampu Ibu Haida Rahmaini Jamila, jurusan Perbankan Syariah semester 4, kelas 4A, mata kuliah Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam, materi Ekonomi Moneter Islam ke depan. Nah, materi yang pertama mengenai ekonomi moneter Islam ke depan. 1. Posisi ekonomi moneter dalam ilmu ekonomi. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi, membahas tentang peranan yang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Secara lebih spesifik, ekonomi moneter membahas tentang bagaimana uang beroperasi, menciptakan nilai, mempengaruhi tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana kebijakan moneter dapat digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi. Nah, yang kedua yaitu ekonomi moneter dan stabilitas ekonomi mikro. Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Stabilitas tersebut tercermin pada terkendalinya harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran, serta adanya kegiatan ekonomi yang semakin meningkat yang ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu tinjauan sistem moneter saat ini. Sistem moneter global saat ini adalah hasil dari evolusi panjang yang dimulai dari standar emas, Bretton Woods, hingga sistem nilai tukar mengambang yang dominan saat ini. Sistem ini berperan krusial dalam memfasilitasi perdagangan dan transaksi global, serta menjaga stabilitas ekonomi dunia. Namun, sistem ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi global. Yang keempat yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Emas sebagai uang masa lampau dan uang yang akan datang. Sebelum munculnya pemikiran penggunaan uang secara umum oleh masyarakat, orang-orang telah banyak menggunakan benda berjenis logam sebagai alat tukar menukar barang. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya uang logam, dan begitu pula dengan uang kertas. Pada zaman dahulu, para pedagang yang menyimpan emas atau dinar di bank menerima surat tanda penitipan emas dari bank. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep uang dalam Islam. Uang sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai barang maupun jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kertas, selama itu diterima masyarakat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, maka dianggap sebagai uang. Berikut ini ayat Al-Quran yang mengilustrasikan apa yang dimaksud dengan uang. Quran Surah Yusuf ayat 20 yang artinya, dan mereka menjualnya atau Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Materi yang ketiga yaitu mengenai permintaan dan penawaran uang. 1. Permintaan uang. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Adapun beberapa teori mengenai permintaan uang. Yang pertama, teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Setiap transaksi selalu ada penjual dan pembeli. Jumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli harus sama dengan uang yang diterima oleh penjual. Yang kedua, teori kuantitas sederhana menurut pandangan klasik, beranggapan bahwa motivasi utama masyarakat dalam memegang uang yaitu untuk keperluan transaksi. Yang ketiga, teori Cambridge berfokus pada fungsi uang sebagai alat tukar umum. Yang terakhir, teori permintaan uang dari Keynes menekankan penggunaan uang dalam melakukan transaksi. Keynes mengidentifikasikan 3 motif memegang uang, yaitu motif bertransaksi, motif berjaga-jaga, dan motif berspekulasi. Nah, adapun penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Jadi, penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai peranan uang dalam sistem moneter Islam. Uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Uang berperan sebagai medium pertukaran, namun peranannya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi, yang tentunya mempengaruhi dinamika perekonomian. Uang telah berkembang dari yang semula berfungsi sebagai alat tukar, menjadi memiliki tujuan yang lebih luas. Bahkan dalam sistem kapitalis, uang dianggap sebagai alat untuk menimbun kekayaan dan dianggap sebagai objek perdagangan atau komoditas yang dapat diperjualbelikan. Nah, materi yang kelima yaitu mengenai pandangan Islam tentang uang. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar.
bukan sebagai barang dagangan atau komoditas. Oleh karena itu, motif permintaan akan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu, yaitu barter atau bai'al muqayyadah, di mana barang saling dipertukarkan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai dinar dan dirham sebagai standar mata uang. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang, yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari Kekaisaran Roma. Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas atau dinar dan perak atau dirham. Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang atau disebut dengan fulus. Bukti terakhir hal ini dapat dilihat pada ketetapan hukum di Daulah Utsmani yang menyebutkan hanyalah emas atau dinar dan perak atau dirham berlaku sebagai uang. Uang kertas tidak dapat diterima sebagai alat pembayaran. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai jumlah uang beredar. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang karta dan giral saja. Uang karta adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang penggunaannya di bawah kekuasaan masyarakat umum. Sedangkan uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran atau giro yang dimiliki masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan dan badan pemerintah pada bank-bank umum. Dalam arti luas, di samping uang karta dan uang giral, uang beredar mencakup juga uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan, yaitu ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan yang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Perekonomian suatu negara membutuhkan serangkaian kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomiannya. Stabilitas tersebut tercermin pada terkendalinya harga barang dan jasa, adanya perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Permintaan uang memegang peranan penting dalam perilaku kebijakan moneter di setiap perekonomian. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Berakhirlah sudah penjelasan dari saya mengenai materi ekonomi moneter Islam ke depan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Night and day, it rained the whole day till on Sunday.